Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan PP Manajemen ASN ya, atau Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara. Jadi hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan PP Manajemen ASN ini. Disampaikan bahwa sampai dengan kemarin ya, di hari Jumat, pembahasan berkaitan dengan PP Manajemen ASN ini sudah masuk dalam materi disiplin ASN. Dan hari ini kembali ada berita atau informasi berkaitan dengan hal tersebut. Jadi seharusnya PP Manajemen ASN ini sudah disahkan di bulan April. Saya yakin teman-teman sudah tahu lah ya berkaitan dengan informasi ini, bahwa seharusnya PP Manajemen ASN disahkan maksimal 6 bulan setelah Undang-Undang ASN diterbitkan. Tetapi pada faktanya sudah lebih dari 2 bulan ya, sudah sekitar 2 bulan, karena sekarang sudah bulan Juni. Ternyata PP Manajemen ASN belum juga selesai. Padahal jika pembahasan berkaitan dengan substansi atau isi yang ada pada PP Manajemen ASN tersebut sudah selesai, setidaknya masih ada 3 tahapan lagi ya, yaitu uji publik, kemudian diskusi dengan para pakar, dan harmonisasi. Jadi setelah semuanya selesai, ada 3 tahapan lagi. Terus mau sampai kapan selesainya PP Manajemen ASN ini gitu. Dan tentunya PP Manajemen ASN ini ditunggu-tunggu oleh seluruh honorer dan seluruh ASN, terutama honorer ya, berkaitan dengan bagaimana nantinya masa depan honorer. Dan untuk lebih jelasnya, kali ini kita akan coba lihat beritanya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan kabar terbaru ya, berkaitan dengan perkembangan pembahasan PP Manajemen ASN. Diberitakan oleh cpnn.com, judulnya "Wahai Honorer, PP Manajemen ASN tunggu 3 tahapan lagi, maklumi saja ya." Kita coba bacakan ya. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas pada Rabu 5 Juni mengatakan bahwa PP Manajemen ASN merupakan regulasi penentu nasib jutaan non-ASN atau honorer. Hingga pertengahan bulan Juni, pembahasan rancangan PP Manajemen ASN belum kelar. Wakil Ketua Komisi 2 DPR Saan Mustafa saat raker dan rapat dengar pendapat dengan Kemenpan RB, BKN dan Komisi Aparatur Sipil Negara di Senayan, Rabu 12 Juni 2024, menyinggung mengenai belum terbitnya PP sebagai aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Mestinya April selesai, sekarang Juni. Sudah lebih 2 bulan, kata Saan saat itu. Diketahui, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 mengamanatkan seluruh regulasi turunan undang-undang tersebut, termasuk PP Manajemen ASN, harus sudah terbit paling lama 6 bulan terhitung sejak undang-undang diundangkan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN diundangkan pada 31 Oktober 2023. Dengan demikian, PP Manajemen ASN mestinya sudah terbit akhir April 2024. Nah, pada beberapa pekan terakhir, rapat pembahasan rancangan PP Manajemen ASN kian intensif dilakukan. Substansi materi yang berkaitan dengan penyelesaian penataan tenaga non-ASN atau honorer juga sudah dibahas pada beberapa kali rapat. Info terbaru, pada Jumat 14 Juni, panitia antar kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian kembali melakukan pembahasan rancangan PP Manajemen ASN. Kali ini topik yang dibahas adalah pendalaman substansi disiplin ASN. Menteri Azwar Anas mengatakan, pembahasan pada setiap substansi RPP Manajemen ASN memerlukan kecermatan. Pembahasan substansi RPP Manajemen ASN masih memerlukan kecermatan pembahasan, penegasan, dan pengambilan keputusan pada setiap detail substansi yang ada agar memiliki kekuatan implementasi yang kuat, kata Azwar Anas seperti dikutip dari keterangan Humas Kemenpan RB.
Menteri Anas juga menyebutkan masih ada beberapa tahapan selanjutnya sebelum rancangan PP Manajemen ASN ditetapkan sebagai PP. Setidaknya masih ada 3 tahapan lagi. Dia mengatakan bahwa apabila solusi kebijakannya dapat diputuskan, maka RPP ini dapat segera dilanjutkan pada tahap berikutnya, yakni uji publik, diskusi dengan para ahli, dan harmonisasi. Terkait substansi disiplin ASN, disusun sebagai bentuk upaya menjamin kepastian hukum dalam aspek disiplin, baik terkait proses memeriksa, menetapkan, dan menegakkan hukuman disiplin secara fair dan berkeadilan atas pelanggaran yang dilakukan ASN. Menteri Anas mengatakan, pembahasan substansi tersebut diharapkan dapat menciptakan peraturan yang dapat meningkatkan komitmen ASN terhadap tugas serta tanggung jawab yang diemban, supaya ASN menjadi lebih baik, taat, dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan. Senada dengan Menteri Anas, PLT Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan-RB Abdullah Hakim berpendapat bahwa selain kecermatan, pembahasan setiap substansi dalam RPP Manajemen ASN perlu dilengkapi perspektif dari anggota panitia yang berasal dari berbagai instansi. Mengingat perspektif RPP Manajemen ASN ini sebagai omnibus atas berbagai regulasi yang ada, memerlukan cara pandang multisektoral dan multiwilayah, kata Abdul Hakim. Hakim turut menyoroti kedisiplinan dalam pembentukan organisasi ASN. Dia mengatakan bahwa posisi organisasi pendukung ASN sangat penting karena memiliki peran untuk mengkonsolidasikan ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Dalam peraturan ini, masih ada dukungan terhadap organisasi ASN, terutama organisasi profesi. Kita tetap menjunjung kemandirian dalam penegakan kode etik dan perilaku dalam tiap profesi, imbuh Hakim. Organisasi ASN sepatutnya memiliki pemahaman yang selaras tentang tugas dan fungsi ASN, sehingga masih perlu dilakukan pemantauan tentang pembentukan organisasi ASN, agar tidak timbul berbagai perkumpulan ASN yang tidak terkoordinasi, kata Hakim terkait substansi disiplin ASN dalam rancangan PP Manajemen ASN. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi berkaitan dengan kabar terbaru pembahasan PP Manajemen ASN yang sudah membahas terkait disiplin ASN gitu ya. Tapi walaupun sudah selesai misal pembahasan berkaitan dengan substansi-substansi yang ada di RPP Manajemen ASN, ternyata masih ada 3 tahapan lagi ya, agar RPP ini bisa disahkan menjadi PP Manajemen ASN. Jadi sepertinya masih agak lama juga gitu ya. Jadi nantinya masih ada uji publik, kemudian masih ada diskusi dengan para pakar, dan masih ada harmonisasi gitu ya. Jadi sepertinya tahapannya masih agak lama sampai pada akhirnya PP Manajemen ASN ini disahkan atau diterbitkan. Jadi intinya ya kita doakan saja semoga para penyusun PP Manajemen ASN ini bisa segera menyelesaikan PP Manajemen ASN ini, tetapi juga dengan isi substansi yang bermutu gitu ya PP Manajemen ASN-nya, dan bisa menyelesaikan permasalahan honorer. Intinya itu gitu ya. Tapi ya kita tunggu sajalah, tetap sabar, semoga honorer menunggu terkait dengan disahkannya PP Manajemen ASN ini. Mungkin itu saja informasi yang bisa disampaikan terkait dengan hal ini. Bagi teman-teman yang punya pendapat atau komentar terkait hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar ya. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.